Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Im. Selamat siang Bu Erika. Selamat siang Bu Bagaimana Im. kabarnya hari ini Bu Erika? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Dengar-dengar Ibu akan melaksanakan coaching ya hari ini. Betul Bu Im. Baiklah Bu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu Im, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ibu tidak keberatan toh? Enggak Bu, siap, silahkan. Iya, terima kasih. Untuk yang pertama ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, untuk kompetensi yang saya kembangkan nanti yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present untuk membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat crossing. Dan yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak dengan menangkap kata kunci yang akan disampaikan atau yang terucap dari coachee-nya. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan harapan mengunggah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Iya Bu, ya. Terus di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan panjenengan kembangkan Bu? Ya, untuk kompetensinya saya akan mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif Bu ya, dan menyimak dengan menangkap kata kunci yang terucap dari coachee-nya. Kemudian selain itu juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan harapan mengunggah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Ya, nah kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah dan mampu menggali coachee untuk memahami situasi atau kondisi yang sedang dihadapi, sehingga bisa membuat keputusan yang sesuai dengan sesuai dengan kondisinya. Begitu. Iya. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ibu nggak keberatan tak? Tidak sama sekali Bu Im. Iya, silahkan Bu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Im. Iya, semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Aning. Apa kabarnya Bu Erika? Alhamdulillah baik Bu Aning. Bagaimana dengan Bu Aning? Seperti yang Ibu Erika lihat seperti ini Bu Erika, keadaan saya Bu Erika. Iya, kalau dilihat dari ekspresi wajahnya itu Bu Aning kurang semangat ya. Biasanya kan Bu Aning itu orangnya ceria, terus mudah senyum juga. Kok kelihatannya murung, apa demikian Bu? Iya benar Bu, saya saat ini memang ada masalah Bu. Maaf ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu saat ini mempunyai waktu yang longgar ya Bu? Ya. Bila longgar, bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja untuk berbincang-bincang Bu? Kebetulan saya hari ini longgar kok Bu. Memangnya ada apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Ini Bu, yang membuat saya murung hari ini yaitu saat kemarin saya koordinasi dengan kepala sekolah. Beliau itu menyampaikan bahwa saya harus mencapai kelulusan 100% dengan apapun alasannya Bu. Nah, hal itulah yang membuat saya menjadi murung Bu. Oh, jadi begitu ya. Inginnya bincang-bincang tentang keresahan Bu Aning ini karena tuntutan dari kepala sekolahnya agar Bu Aning itu menargetkan kelulusan 100%. Benar begitu nggih, Bu? Iya, benar Bu, seperti itu. Oke, bila demikian
apa nih Bu membuat Bu Aning resah? Bisakah Bu Aning menceritakan secara detail masalahnya itu seperti apa? Begini Bu, sebenarnya tuntutan kepala sekolah itu memang bagus, baik. Tapi masalahnya di sini saya itu mempunyai 2 murid kelas 6 ini yang jarang sekali mengikuti pelajaran saya Bu. Jadi nilai-nilai anak tersebut itu masih kosong, sehingga mereka tidak memiliki nilai tugas. Itu tidak ada yang banyak yang tidak terisi. Dan semester ini itu sudah mulai habis ya Bu ya. Iya. Itu yang membuat saya itu kerepotan Bu. Oh begitu, oke. Kira-kira Ibu bisa tidak menceritakan apa penyebab muridnya Bu Aning itu jarang mengikuti kegiatan penilaian sehingga nilainya itu kosong? Iya Bu, itu terjadi sebenarnya karena anaknya itu habis kecelakaan Bu. Jadi kakinya itu sakit, memang pernah cedera, berarti kan sakit Bu. Tapi itu kan sudah lama. Ya itu membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan. Disitulah Bu masalahnya. Oh seperti itu. Oke, jadi dari cerita Bu Aning itu intinya ada nilai anak itu yang masih banyak yang kosong. Betul begitu Bu? Iya Bu Erika. Kemudian berangkat dari permasalahan tadi, apa sih sebenarnya yang ingin Bu Aning? Jadi Bu Aning itu hendaknya kondisinya itu seperti apa seharusnya yang terkait dengan masalah tadi? Ya, yang saya ingin kasih itu simpel Bu. Saya setuju dengan target kepala sekolah saya untuk meluluskan anak itu 100%. Akan tetapi dengan dasar penilaian itu yang benar Bu, tidak memberi tanpa dasar, memberi nilai itu tanpa dasar seperti itu. Saya tidak setuju Bu. Oke. Saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Aning ya. Dan prinsip Bu Aning itu tadi artinya itu sebagai seorang pendidik harus dapat mendidik itu benar-benar. Jadi kira-kira harapan seperti apa nih yang Bu Aning targetkan untuk muridnya Ibu tadi? Ya, saya inginnya itu mereka memiliki nilai yang berkualitas Bu pastinya. Oke, jadi mereka harus memiliki nilai yang berkualitas seperti itu Bu ya. Jadi bisa dijelaskan Bu Aning nilai yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya maksud saya itu mereka mempunyai nilai benar-benar mengerjakan soalnya sendiri Bu. Tidak dikerjakan orang lain, mengerjakannya dengan kemampuan yang mereka pahami, materi yang mereka tahu, bukan orang lain yang mengerjakan. Dan mereka itu juga harus mengikuti serangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan. Seperti itu seharusnya Bu. Oh gitu, jadi kalau saya tangkap nih dari ulasan Bu Aning tadi adalah seorang murid itu harus mempunyai nilai yang lengkap. Terus karena mereka mengerjakan secara mandiri dan atas kemampuan sendiri. Begitu Bu Aning? Iya Bu, benar Bu. Oke, mantap sekali sih Bu Aning. Bila demikian menurut Bu Aning kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan prinsip dari Bu Aning tersebut? Begitu juga memenuhi target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% tadi. Nah ini dia Bu, juga yang masih dalam pemikiran saya. Makanya saya itu mengajak Bu Erika untuk berbincang-bincang seperti itu Bu. Oke, masih dalam pemikiran ya Bu. Nah, saya punya pertanyaan penting nih buat Bu Aning. Sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Aning lakukan terkait dengan masalah tersebut? Iya Bu, sebenarnya saya itu sudah menempuh beberapa cara Bu. Seperti saya itu sudah menghubungi orang tua. Itu sudah saya ajak kerjasama untuk anaknya kalau sudah sehat itu bisa masuk ke sekolah, datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau anaknya memang masih sakit, benar-benar sakit tidak bisa datang, paling tidak itu anaknya tetap mengikuti pelajaran itu di rumah, tetap belajar secara rutin, tetap belajar seperti itu Bu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Aning sudah melakukan secara optimal ya, tetapi hasilnya masih nihil begitu ya? Iya Bu. Dari usaha Bu Aning ini jangan putus asa ya Bu ya, semangat terus. Nah sekarang menurut Bu Aning ini pendapatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya itu anak-anak tersebut bisa menurut bila Bu Aning melakukan pendekatan atau tindakan seperti apa kira-kira?
Apa ya Bu ya? Kira-kira mungkin mereka mau memahami dan mengerjakan soal kalau mereka itu saya tunggui seperti pendampingan privat seperti itu ya Bu ya? Wah, ide yang bagus itu Bu, perlu dicoba itu Bu. Wah, iya benar Bu ya. Itu seperti itu ya Bu ya. Mengapa saya dulu tidak kepikiran seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi kapan nih ini Bu akan memulai kegiatan dan mencoba ide tersebut? Ya, menurut saya sesegera mungkin kalau gitu ya Bu ya. Mungkin besok bisa setelah pulang sekolah agar nanti saya tidak mengganggu pembelajarannya anak-anak yang lain. Seperti itu ya Bu ya. Mantap sekali sih Bu, semangat. Terus sekarang kita bisa melangkah ke perencanaan. Ini ada 2 murid ya tadi yang Ibu tidak memiliki nilai dan mengingat ada sejumlah tagihan nilai. Kira-kira bagaimana perencanaan jadwal? Perencanaan jadwalnya itu bagaimana Bu? Oh iya, mengenai ini saya akan memulai melaksanakan penilaian pertama Bu. Penilaian pertama dulu saya akan mendatangi anak ke rumahnya. Setelah itu selanjutnya mungkin nanti kalau saya sudah melakukan pendekatan anaknya itu berikutnya akan mau ikut ke sekolah. Nah, di situ selanjutnya nanti akan saya lakukan kegiatan-kegiatan yang kedua dan seterusnya itu dilakukan di sekolah seperti itu, Bu. Oke, bila demikian kira-kira nih pihak mana saja yang Ibu ajak kerjasama dalam menangani masalah tersebut? Iya, yang pertama tentunya saya akan menghubungi berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian dan tidak kalah pentingnya kepada orang tua. Nah, saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua wali murid itu serta saya akan mendekati temannya untuk mengajak dia agar dia mau bersekolah seperti itu. Iya Bu. Luar biasa sekali nih rencana dari Bu Aning. Nah, dari tadi kita kan sudah bicara banyak ya Bu ya. Maka atau manfaat apa yang dapat Bu Aning peroleh dari percakapan tadi? Ya alhamdulillah Bu. Yang tadinya itu saya bingung ya Bu ya, masih galau seperti itu dengan masalah kurikulum kelulusan kepala sekolah saya yang menargetkan harus 100%. Sekarang saya sudah dapat solusinya Bu. Ya, alhamdulillah. Bila demikian Bu, sekarang bagaimana nih perasaan dari Bu Aning? Alhamdulillah lega sekali Bu. Setelah mendapat solusi yang itu dari saya sendiri ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang nih Bu dengan itu. Bila demikian selamat beraksi dan semoga aksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu ya Bu. Serta jangan lupa setelah beraksi kita kabari saya ya bagaimana hasilnya nanti. Iya Bu, baik Bu, terima kasih sudah menemani saya untuk berbincang-bincang menyelesaikan masalah ya Bu ya. Ya sama-sama Bu, saya juga ikut senang kok. Bila demikian saya mohon undur diri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erika. Ya, baiklah Bu Erika, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah tadi berjalan lancar Bu Im. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, di sini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Ya, untuk yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching? Terus, yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan seperti apa, Bu? Iya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Dan kemudian juga mengidentifikasi dengan melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian memotivasi penyusunan rencana aksi atas pengembangan ide dan alternatif solusi untuk rencana dan membuat serta bertanggung jawab itu lebih efektif dan bermakna. Oh iya, baiklah. Jadi Ibu kan sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Di antaranya yang pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching.
sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koji, kemudian sudah mengarahkan Koji untuk mencari reaksi atau tindakan yang seharusnya Koji lakukan, ya. Terus sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koji agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Oke, baiklah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koji, ya. Ibu sudah fokus terhadap Koji. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Yang selanjutnya Ibu luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oke. Terus ya Bu ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang barusan Ibu laksanakan? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi bagi saya yaitu ingin mendalami lagi dan memahami lagi proses alur coaching tersebut dengan alur tirta sehingga mampu mengembangkan kompetensi diri dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Iya Bu, baiklah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melaksanakan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Semoga bermanfaat dan lebih semangat lagi dalam mengembangkan kompetensi diri. Terima kasih atas kesempatannya dan tetap semangat, tetap jadi guru yang hebat, tetap semangat juga untuk mendidik anak-anak didiknya. Ya, amin. Semoga saya bisa lebih semangat lagi Bu Im. Terima kasih Bu Im atas waktunya ini. Ya, sama-sama Bu.